Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Fuad, kalau Purbaya Efek yang kami berikan judul malam ini dampak 1 bulan itu berhenti, maka ya jadi sia-sia lah semangat euforia. Banyak netizen mengatakan kami jadi mengerti nih masalah ekonomi ketika ada Menteri Keuangan Purbaya. Bagaimana Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, bisa membuat efek dia itu kepada ekonomi Indonesia itu lebih dari 1 bulan, Pak. Kalau bisa ya berkelanjutan terus. Bagaimana, Pak? Ya karena sudah lama itu orang tidak melakukan apa-apa, udah biasa saja. Makanya ketika saya katakan dia melakukan gebrakan-gebrakan, itu memang membelalakan orang dan itu menyenangkan orang. Karena ini kelihatannya ada sesuatu yang baru. Nah, ekonomi itu kan ada harapan, ada ini kan faktor-faktor itu kan banyak. Nah ini mulai ada. Kalau duduk aja statis saja sudahlah. Jadi bolehlah ini Purbaya diteruskan gitu kan, untuk mengambil ya semangat dan optimisme, rasa hope yang baru daripada masyarakat itu. Terus terang aja kalau duit misalnya 200 triliun, ya kan, untuk ekonomi Indonesia itu kecil. Ya kan? Nggak ada pengaruhnya yang banyak gitu loh. Tapi Anda lihat 200 triliun itu gemanya luar biasa. Gestur berarti ini ya? Ya Bapak kan melihatnya gestur dari Menteri Keuangan. Luar biasa gitu loh. Jadi salut saya dia bisa artinya dengan duit yang sedikit gitu ya, tapi dia bisa membangkitkan sesuatu yang luar biasa gitu kan. Alhamdulillah, coba aja nih coba. Karena optimisme itu adalah penting. Tidak orang lagi, dia tanya gini, ya udah nggak usah dinaikin lagi pajaknya, cukai rokok biasa tetap. Kalau dulu kan kayaknya itu semuanya itu pakemnya begitu aja, tapi pakemnya itu udah tidak ada hasil gitu loh. Oh, orang gitu. Merasa lebih susah hidupnya? Hidupnya lebih susah, aduh pajak lagi naik, ini naik, ini naik kan. Padahal gitu aja, nggak usah. Ini dia satu approach yang menurut saya boleh dicoba. Bagus juga ini gebrakan-gebrakannya gitu loh. Yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk Menteri Keuangan Purbaya seperti apa, Pak? Karena misalnya soal ada beberapa hal gitu kan yang kelihatannya membuat jadi berbeda pandangan. Soal Danantara tadi, KCIC itu kan berbeda dengan Danantara. Soal yang lain-lain juga ada yang berbeda. Mungkin akan ada orang yang merasa tidak nyaman, Pak Fuad. Mungkin akan melawan Menteri Keuangan. Bagaimana, Pak? Saya kira Pak Prabowo ya, feeling saya itu tidak menekankan kamu harus begini-gini, enggak. Beri kebebasan yang menurut dia apa. Nanti bagi dia ini mau begini-begini, kalau ada keputusan presiden adalah begini, dia akan tunduk. Oke. Dia akan ikut ya, apa yang diputuskan oleh presiden. Tapi dia apa yang logikanya dia tuh jalan adalah benar. Lakukan dulu. Enggak sebentar-bentar, tanya dulu presiden. Bagus dong itu. Iya, namanya koboi kan biasanya tembak dulu, Pak. Tapi masalahnya Pak Herman, kalau dikembalikan ke gaya koboi yang top itu kan kalau nembaknya tepat, Pak. Lalu tidak telat, tapi tidak kecepatan. Lalu gayanya itu bikin orang kaget, tapi orang mau tidak mau akhirnya ikut. Kalau kemudian gaya ini ternyata kontraproduktif, Pak. Bagaimana, Pak Herman? Ini kan ada takaran ekonomi. Artinya ahli ekonomi sama seperti ahli hukum. Ada mazhab-mazhabnya. Dan saya kira memang ini ada faktor psikologis ya. Karena terlalu lama Menteri Keuangan nggak ganti gitu. Mungkin menteri-menteri yang lama kalau diganti juga akan ada suasana baru dan itu sangat membangkitkan interest dari publik gitu. Dan ini dalam prinsip ekonomi membangkitkan psikologis itu juga penting. Perlu ya? Karena penting sekali. Ini bisa juga berpengaruh akhirnya terhadap aspek ekonominya. Jadi efek Purbaya yang sekarang menjadi rame di publik ya karena ya dengan gaya barunya ini juga mengagetkan internal di Kementerian Keuangan dan pada sisi lain memang mendorong sektor-sektor yang ini bisa dimajukan ini real gitu. Artinya ya kalau misalkan ada uang nganggur, ngapain nganggur? Ini gunakan aja nih gitu. Anda gunakan untuk apa? Ya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, untuk meningkatkan putaran ekonomi di masyarakat. Anda juga harus diberikan stimulus ini. Fresh graduate ini penting untuk bisa diberikan stimulus. Nah, kalau stimulus daya belinya naik, ya otomatis bahwa juga ada pembelian yang meningkat gitu. Ada pembelanjaan yang meningkat. Nah, pada sisi lain tentu ada prinsip-prinsip dasar yang pada akhirnya orang melihat, oh, ini ada sesuatu hal yang baru. Nah, ini yang berpengaruh akhirnya terhadap
ekosistem ekonomi lainnya. Akhirnya ya ada gairah baru. Ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan ini akan berefek positif dan bisa meningkatkan pertumbuhan. Yang pada akhirnya tentu ini juga bisa meningkatkan sektor-sektor real lainnya. Terima kasih Pak Herman. Pak Toto, singkat saja, bagaimana Purbaya Efek ini benar-benar akan efektif untuk mendorong pertumbuhan bukan hanya sekedar angka Pak, tapi juga berkualitas? Ya, menurut saya yang paling penting itu kan ini menjadi suatu gebrakan gitu ya, supaya semua orang bangun begitu ya. Jadi saya khawatir sebetulnya kalau organisasi itu semuanya sudah cuma satu arah. Nanti kan ini bisa jadi semacam group think gitu ya. Jadi orang nggak tahu lagi dibawa ke kiri, ikut ke kiri, ke kanan, ikut ke kanan. Kalau masuk jurang bisa lagi berpikir nih kan. Jadi Purbaya saya kira bisa menjadi faktor ya, sebagai outliers lah ya, yang keluar dari model semacam ini. Jadi harapannya menurut saya karena dalam konteks Kementerian Keuangan kan dia juga nggak berdiri sendiri. Dia juga ada koordinasi, Kemenko Perekonomian, dan yang lain-lain. Ada KSSK juga. Ya, dan macam-macam lah ya. Jadi saya kira secara organisasi mestinya adalah penekanannya bagaimana harmonisasi ya antar sektor. Kementerian lembaga itu bisa dijalankan. Sehingga efek Purbaya itu nggak berhenti cuma di 1 bulan. Tapi bisa berkesinambungan ya. Ya tentu ini masalah ada soal ego dan lain-lain lah ya. Tapi saya kira Menko di atasnya itu harus bisa kemudian melakukan soal alignment di antara organisasi kementerian dan lembaga yang lain. Tapi kritik tetap boleh dilunjukkan. Ya saya kira itu harus lah ya. Itu harus saya kira. Karena dengan kritik kan tentu orang bisa lebih mawas diri ya. Apakah sudah benar apa tidak. Jadi harapannya mudah-mudahan nanti efeknya tidak cuma sekedar 1 bulan, tapi bisa berlanjut dan hasilnya betul-betul memang bisa mengejutkan. Bisa positif ya. Kita aminkan itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.